Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara Mimbar Religius. Mari kita awali dengan tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan selalu. Renungan kita dalam acara Mimbar Religius kali ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan 32. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus, menerima teguran dari seseorang ataupun kritikan dari pihak lain, kalau seandainya teguran atau kritikan itu dilandasi oleh rasa cinta kasih, maka hasilnya gaungnya itu akan bergema dan menghasilkan harapan yang didambakan oleh sang penegur. Sebaliknya, kalau seseorang mau menegur atau mengkritik orang lain hanya karena atas dasar sakit hati, karena kebencian, karena mengalami suatu ketersinggungan perasaan, maka teguranmu itu juga akan dibalas dengan dua aspek. Apakah dia masa bodoh atau dia mengambil sikap menambah benci dan dendam terhadap sang penegur. Saudari-saudara yang terkasih, kali ini Tuhan Yesus Kristus memberi teguran yang sangat keras. Kata-katanya tergolong kasar. Dan apalagi kita orang timur mau mengerti arti biblisnya secara penuh dengan nilai-nilai batiniah.
Maka bagi orang yang suka baper, bawa dalam perasaan, pasti akan tersinggung. Sebelumnya itu, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika juga memberikan suatu peringatan agar menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menurut ajaran yang telah kalian terima dari kami. Rasul Paulus bangga bahwa selain daripada kami adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang hanya mau mencari pamer, menegur kalian dengan bahasa yang tinggi supaya kaliannya itu terpana lalu mau mengikuti mereka. Padahal mereka sendiri tidak pernah melaksanakannya. Dan ikutilah contoh dan teladan sebagaimana Rasul Paulus yang telah menunjukkan dirinya dengan penuh bekerja sepenuh hati. Maka Paulus mengatakan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu maksudnya adalah jati dirimu harus ditampilkan, maka Allah akan melihat jati dirimu itu dan mengaruniakan keselamatan bagi Anda. Demikian juga Tuhan Yesus. Wah, bahasa Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Kasar bagi saya itu, bagi orang juga yang punya perasaan halus seperti terigu atau perasaan licin seperti lele, wah itu gawat. Itu pasti sangat memprihatinkan. Dia mengatakan, celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Ya ilah, luar biasa. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, menanggapi hasil teguran dari Tuhan Yesus ini, sebagai orang beriman harus mengandalkan kasih. Singkirkanlah perasaan ketersinggunganmu dengan bahasa teguran Tuhan Yesus yang sungguh keras dan mohon maaf saya berani mengatakan lumayan kasar. Bagaimana mungkin kita manusia yang masih hidup diibaratkan seperti kuburan, di luar tampak bersih, mengkilat, tulisannya juga mengundang mata untuk menikmati lebih jauh, sedangkan di dalamnya penuh dengan kotoran dan kebusukan, bangkai yang baunya menyengat. Oleh karena itu, bagi orang beriman yang menerima teguran Tuhan ini dengan penuh kasih, maka dia akan siap untuk berubah. Tampilan luar harus menjadi jaminan keluar dari dalam diri kita. Orang Latin mengatakan ex abundantia cordix ox loquitur. Apa yang keluar, apa yang tampil di luar merupakan cerminan dari dalam hati kita. Tuhan Yesus dengan rasa cinta menegur kita. Maka janganlah merasa tersinggung, janganlah membalasnya itu dengan kebencian, tetapi tingkatkanlah volume cinta kasihmu kepada Tuhan Yesus, maka Anda siap berubah. Dengan demikian kerajaan Allah sungguh nyata bagimu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Mari kita akhiri dengan tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.